organisasi negara diatur ya. Kemudian secara umum ada pengakuan, ada pemerintah pusat dan ada pemerintah daerah. Kalau kita lihat chart ya, lihat bagan yang ada di halaman 56, ini jelas bahwa ada ini adalah model pemerintahan kesatuan unitary state. Pemerintah pusat ada kekuasaan legislasi ya, kekuasaan legislatif dipegang oleh lembaga. Kemudian ada pemerintahan eksekutif ya. Secara umum, sebagaimana organisasi tidak sipil ada kekuasaan kehakiman. Nah ini yang dan tidak ada yang bisa distribusikan terhadap ketiga ini, ya kan? Kecuali kekuasaan legislatif di daerah ada, ya, di tingkat regional ada, ya, namanya DPR daerah ya kalau kita di sini. Tapi dalam menyusun peraturan daerah, DPRD harus berpedoman pada undang-undang yang di atasnya. Jadi Perda itu harus lahir ya, harus dibuat dengan merujuk pada undang-undang. Misalnya retribusi, pajak dan retribusi harus mengacu pada undang-undang pajak. Nggak bisa. Dan peraturan daerah itu bisa diuji di Mahkamah Agung. Ya, kalau sesuatu tidak benar terhadap daerah itu bisa diuji di Mahkamah Agung. Sama seperti di anggota legislasi pusat ya, Dewan Perwakilan Daerah ini anggotanya dipilih melalui pemilu, dan pemilu ini dalam teorinya John Locke itu adalah sebuah kontrak sosial juga ya, dipilih untuk melaksanakan kepentingan rakyat ya. Jadi lembaga perwakilan ini penting ya, dalam menyusun undang-undang, tetapi tetap kepentingan rakyat itu menjadi hal yang utama dalam undang-undang, ya kan? Kalau tidak memenuhi kepentingan rakyat, maka undang-undang itu bisa dipersoalkan. Karena ada unitary state, maka pemerintahan daerah itu, ya, walaupun dia dipilih dalam sebuah pemilihan, ya, dia adalah perpanjangan pemerintah pusat, ya, seperti misalnya gubernur. Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah, ya. Dan bagaimana dia menjalankan kuasanya? Nah, pasca reformasi, kekuasaan pemerintah pusat adalah kekuasaan yang bersifat residual. Ya, artinya terbatas pada 5 bidang yang diatur oleh pemerintah pusat. Karena itu kanwil di daerah itu menyangkut kekuasaan pemerintah pusat. Pemerintah daerah itu bersifat selebihnya kekuasaan itu. Ya, 5 kekuasaan itu antara lain ya pertahanan keamanan, kemudian pengadilan, moneter, ya, kemudian juga apalagi namanya itu agama dan politik luar negeri. Pemerintah daerah tidak boleh punya perwakilan asing, ya. Yang mengurus perwakilan asing, negara asing adalah Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Nggak bisa aja ikut-ikutan itu. Ya. Jadi pemerintah daerah itu tidak boleh punya perwakilan luar negeri. Misal konsul, ya, nggak bisa. Kemudian juga urusan pertahanan keamanan, nggak bisa dia ini kan. Kalau di negara-negara yang strukturnya federal, di Amerika misalnya, polisi federal itu hanya polisi yang mengurus urusan federal. Tapi di negara bagian ada polisi negara bagian. Ya, karena polisi negara bagian Washington State ya, di Amerika Serikat, dia tidak boleh nyebrang tuh ke Boston misalnya ngejar penjahat. Jadi begitu sampai di border, sampai di perbatasan, dia harus berhenti. Dia harus melimpahkan urusan itu kepada polisi negara lain. Kalau kita tidak, kepolisian kita bisa mengejar DPO sampai Jakarta, ya. Misalnya katakanlah ada suatu kejahatan di di Palembang misalnya, ya. Polisi Palembang itu bisa mengejar penjahat, menangkap misalnya di Lampung misalnya, walaupun dekat ya, tapi tetap ada koordinasi. Nah, itu dalam struktur kekuasaan residual ya, kekuasaan yang
telah dilimpahkan berdasarkan ajas otonomi pada daerah. Misalnya soal pembangunan prasarana fisik jalan, itu urusan daerah itu. Ya, walaupun dalam klasifikasi jalan misalnya sebagai contoh klasifikasi jalan, ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten. Itu menyangkut tanggung jawab pembangunan dan pemeliharaannya sekaligus. Terutama kalau di Sumatera itu, ya, lintas jalan besar antar provinsi itu jalan nasional. Ada kekuasaan residual lainnya yang dijalankan oleh pemerintah daerah, pendidikan, ya. Pendidikan itu ada klasifikasi. Misalnya tingkat sekolah lanjutan atas, SMK, SMA itu urusan, tapi kalau SD, SMP urusan pemerintah kabupaten kota. Itu strukturnya jelas kayak gitu. Nah, di tingkat universitas diatur oleh pemerintah pusat. Urusan lainnya misalnya katakanlah tata kelola lingkungan, itu daerah bisa mengatur. Ada lagi pergeseran, ya, misalnya soal pertambangan. Ya, sebelum ada undang-undang dari pemerintah kabupaten lokasi setempat, sekarang ditarik ke pusat izin pertambangan. Nah, jadi urusan-urusan ekonomi sebagian besar bisa diatur oleh pemerintah daerah, kecuali yang 5. Demikian juga dengan urusan pengadilan. Pengadilan urusannya pemerintah pusat, ya, dalam hal ini Mahkamah Agung. Jadi puncak dari kekuasaan kehakiman ada di Mahkamah Agung sejak 5 tahun 99 sebagai koreksi terhadap pasal 11 Undang-Undang 14 tahun 70 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Nah, kalau dilakukan perbandingan dengan pemerintahan federal, maka pengadilan itu juga terbelah juga, terpecah juga. Ya, seperti di Jerman misalnya, Mahkamah Agung federal dengan Mahkamah Agung negara bagian terpisah. Seperti di Amerika juga ada Mahkamah Agung negara bagian dan Mahkamah Agung federal, ya. Masing-masing kekuasaan berbeda. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, ya, kekuasaan Mahkamah Konstitusi seperti di Jerman itu ada Mahkamah Konstitusi negara bagian, ya. Mahkamah Konstitusi federal, ya. Strukturnya seperti itu. Jadi pernah ada satu kasus seorang guru TK itu dilarang memakai jilbab. Ya. Aturan ini dibuat oleh pemerintah atau Munsen, wali kota Munich. Nah, sang guru ini menggugat aturan itu ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah yang digugat pertama-tama diajukan ke Mahkamah Konstitusi negara bagian. Ditolak, ya. Kemudian guru ini melanjutkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Federal di Karlsruhe, ya, sebuah negara bagian sebuah kota kecil yang menjadi pusat lembaga-lembaga peradilan itu. Akhirnya dikabulkan, ya, ya. Mahkamah Konstitusi Federal Jerman, guru ini boleh memakai jilbab, tetapi tidak boleh mengucapkan salam di hadapan kelas, ya, karena itu mengajak pada ajaran agama tertentu. Ada Mahkamah Agung Federal dan Mahkamah Agung negara bagian. Jadi secara berjenjang ada pengadilan distrik, ya, ada pengadilan Appellate Court namanya, pengadilan banding, dan berujung pada Mahkamah Agung. Tapi kalau untuk urusan sengketa pemilu presiden langsung ditangani oleh Mahkamah Agung. Seperti terjadi ketika calon presiden Al Gore, ya, menggugat hasil pemilu yang dimenangkan oleh calon presiden George Bush, ya, Bush muda. Jadi sama juga kayak di India, ya. India Mahkamah Agung federal menjadi pengadil terakhir, ya, pemeriksa keadilan terakhir. Setelah seorang merasa tidak puas dengan keputusan dari Mahkamah Agung negara bagian. Jadi ada pendapat dari C.F. Strong, ya, membedakan pengaturan dalam konstitusi antara kekuasaan negara federal dengan negara bagian, ya.
di gedung DPR Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.